Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus COVID-19 tertinggi. Hal ini tentu menyebabkan banyaknya persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ditambah lagi, dengan adanya berbagai kebijakan pemerintah yang semakin menyulitkan ekonomi masyarakat. Salah satu dampak pandemi COVID-19 yang paling dirasakan masyarakat yakni hilangnya mata pencaharian. Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu dari sekian banyak yang terdampak, ada yang memilih menjadi manusia silver di pinggiran ibu kota sebagai mata pencaharian. Meskipun mereka sadar akan bahaya menjadi manusia silver itu sendiri. Semua itu dilakukan tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kehadiran manusia silver di tengah masyarakat saat ini tidaklah menjadi suatu pemandangan baru di kota Jakarta maupun kota-kota penyangga ibu kota. Banyak tempat yang dapat kita temui bila ingin melihat kehadiran manusia silver. Mengenai sejarah kehadiran manusia silver ini sendiri, tidak ada kepastian soal kapan dan di mana fenomena manusia silver ini muncul. Awalnya, para manusia silver ini tergabung dalam komunitas Silver Peduli. Komunitas ini saat itu berkedok gerakan donasi untuk anak yatim. Namun, belakangan manusia-manusia silver ini memang meminta uang kepada para pengguna jalan atau mengamen untuk dirinya sendiri. Manusia-manusia silver ini identik dengan orang-orang dengan tubuh berwarna cat silver yang bergerak seperti robot. Mereka beraksi di perempatan lampu merah, di tempat-tempat wisata, dan ada yang berjalan menyusuri permukiman warga. Namanya siapa bang? Herdi. Sudah berapa lama jadi manusia silver? Hampir setahun sih. Hampir setahun. Awal mulanya jadi manusia silver gimana tuh bang? Awalnya ya kalau buat awalnya mah saya ngeliat temen-temen aja bang. Semenjak kita udah nggak kerja, diajak sama temen-temen yang sini lingkungan. Ya coba-coba. Alhamdulillah sih sampai sekarang masih lanjut nyoper. Ya buat kebutuhan hidup lah. Nggak pilih jadi ngamen gitu atau yang lain gitu? Kalau buat ngamen sebenarnya sama aja bang. Bedanya kalau ngamen kan kita kan yang namanya pengamen kan banyak tuh saingannya apa. Nah kita nyari yang berbeda aja bang. Iya. Terus itu catnya pakai apa tuh bang? Pakai kalau buat cat pakai sabun baju. Cat dulu. Nggak takut bahaya tuh bang? Kalau buat bahaya sih selama ini yang udah-udah ngasih tahu bahaya. Kena kanker kulit lah apalah. Nah, terus mau gimana lagi? Kalau kita ngejalanin ya udah mantap aja sih. Terus cara ngilangin catnya? Ngilangin cat kita pakai salet. Palingan pakai salet. Terus lebih sering di mana bang? Di jalan atau di lampu merah? Atau masuk kampung? Kalau yang kemarin-kemarin ya bang ya, biasanya sih saya kan di lampu merah. Berhubung sekarang udah susah, banyak razia mulu, akhirnya ya kampung.
pendapatan berapa tuh bang sekali jalan atau sekali nyiper? Sekali nyiper ya. Kalau buat pendapatan, kalau kita dari antem dari pagi bang ya, sampai sore sampai malam lagi kadang 150. 100 nggak tentu juga bang, tergantung rezekinya ya lagi bagus. Kalau lagi bagus 150. Terus pernah dibawa Satpol PP? Kalau dibawa saya belum, jujur saya belum. Tapi kalau sama P3S sering ditegur, sering diusir, sering. Bahkan kita kadang-kadang berdialog sama P3S. Itu dia juga saya tahunya dari bahayanya penyakit kanker apa itu dari P3S bang. Kita diamprokin, kita ketemu lagi enak-enak. Bahkan saya sampai sekali benar-benar pengen ketangkep lagi raja gede-gedean. Ditarik baju saya, alhamdulillah saya lolos, saya berontak, saya lolos. Nah kedua kali ketemu dia cuma naik motor doang gitu, baru saya dikasih tahu begini penyakitnya, dijelasin sama dia bahaya buat kulit. Soalnya dari BPJS-nya aja pun nggak bisa buat nyembuhin penyakit kita nih, kita orang sebagai manusia silver nggak bisa karena penyakitnya dibuat sendiri. Oh maksudnya BPJS nggak klaim gitu? Kata dia begitu, mestinya mintanya suratnya aja mintanya sama dia juga tuh P3S dinas sosial. Iya. Terus gimana tuh bang? Apa komentar-komentar orang tentang manusia silver gitu? Kalau buat komentar ya bang ya, yang saya alamin ya bang ya, orang tuh selalu ngeliat kita tuh gimana gitu. Kita tuh selalu ada yang ngeliat kita kadang sebelum kita kalau di lampu merah nih bang, saya pribadi kita udah hormat kacanya dibuka, kadang ditutup. Saking takutnya, kadang saking hinanya lah kita, maksudnya dikecilin orang kayak gimana ya, gimana apa boleh buat, tetap aja kita jalanin. Berapa menit sih? 4. Hah? 4 menit bang? Tanggapan dulu. Kak, kalau boleh tahu gimana tuh tanggapan kakak ngelihat suami yang kerja sebagai manusia silver? Sebenarnya sih nggak tega ngelihatnya juga, cuman gimana, syukurin aja yang ada. Yang penting dia ada niat buat kerja nyari duit buat anak bini aja gitu. Nggak ada omongan dari keluarga, dari tetangga gitu? Sebenarnya ada banyak, cuman mau gimana, terima aja. Terus harapan kakak sebagai seorang istri apa tuh buat suami kedepannya? Sih pengen jauh. Saya mah bisanya doain doang buat dia dapat kerjaan, buat masa depan. Ya bisanya cuma doa doang di rumah sama bantu-bantu kerja. Kalau kakak sendiri ada kesibukan apa di rumah aja? Kerja juga? buat ngebantu-bantu. Berarti kalau kakak kerja, anak siapa yang jaga? Jaga suami berangkatnya sore, saya pulang kerja, gantian aja. Cuman kalau buat jagain sama orang kan masih dibayar gitu. Tubi. Mas Sopan, menurut Mas Sopan gimana tanggapannya terhadap manusia silver yang masuk kampung tuh? Kalau saya pribadi sih, saya lebih keprihatin sih ke mereka karena saya prihatin sama orang-orang yang harus terpaksa gitu buat ngelakuin hal itu buat cuman nyari uang gitu. Karena ya pada dasarnya emang mereka nyari uang ya buat memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Jadi saya lebih prihatin aja sih sama mereka. Cuman di satu sisi mungkin orang-orang bakalan enggan gitu buat ngasih uang ke mereka karena dengan apa ya, penampilan mereka seperti itu. Kalau saya pribadi jujur saya bakalan takut sih sebenarnya. Jadi ya itu, tapi ya balik lagi itu kan cara
mereka gitu buat nyari uang. Ngamen mungkin mereka bisa banyak sebenarnya hal yang bisa mereka lakuin gitu. Dan kalau buat pemerintah sendiri sih kayaknya ya udah pasti sih lapangan pekerjaan sih, karena di kota besar kayak Jakarta ini juga udah rakyatnya banyak di sini, ya udah pasti mereka harus ngebuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya sih. Melihat fenomena anak jalanan manusia silver, tidak saja bisa dilihat dari segi yang sempit. Ia harus ditilik dari banyak sisi, dari kacamata multi aspek, dan diamati dari analisis multifaktor. Kehadiran mereka sesungguhnya adalah akibat dari sistem yang tidak adil, kesenjangan yang begitu kentara, suasana sosial yang mati rasa, dan rusaknya tata kelola ekonomi di perkotaan yang berdampak pada tergusurnya mereka dari sentra kehidupan, lalu terlempar di pinggiran. Maka, memandang manusia silver tidak cukup dari kacamata belas kasih atau cemoohan belaka. Mereka harus dilihat sebagai bagian dari kita, bagian dari masalah bersama, masalah yang harus dipecahkan secara bersama-sama, pekerjaan, mengurangi jurang kemiskinan. Dan ketimpangan sosial itu adalah kerja kolektif semua pihak, para intelektual, pemerintah, legislatif wakil rakyat, dan masyarakat secara umum.